melupakan dan menutup mata. Ketika Loli di UK, dia tidak lagi lanjut sekolahnya dan ditelantarkan oleh ibunya. Kemudian ketika dia pulang ke Indonesia, dia pulang ke rumah ibunya bukan sekali dua kali, tapi berkali-kali tetap tidak dibuka pintu. Lalu dia ditaruh di safe house. Pada malam itu Loli ngomong sama kita, dia berharap ibunya datang. Saya berharap ibu saya datang, tante. Tapi apa? Ibunya tidak sama sekali pernah datang selama 5 bulan Loli di safe house. Dan itu dibenarkan oleh pihak safe house. Lalu kemudian terakhir, begitu kami berusaha membujuk Loli mengantar ke Polres, NM datang bukan melihat anaknya. Dia membabi buta seperti orang kesurupan menyerang kami. Harusnya seorang ibu, ya, harusnya dia tuh datang buru-buru memeluk anaknya, menanyakan kabar anaknya. Nah, maka dari itu tiba-tiba kita mendapat kabar Loli tengah malam dipindahkan dari rumah sakit Polri, dan itu katanya dijemput oleh budenya, keluarganya. Yang saya berkali-kali bertanya ke Loli, apakah tidak ada saudara yang lain, apa itu yang tertua yang bisa menasihati ibu kamu atau menasihati kamu? Saya bilang begitu. Dia tidak punya siapa-siapa. Saya bahkan bertanya, ayah kamu ada, bagaimana? Dia tidak pernah, dia tidak pernah bertemu dengan ayah sekalipun. Nah, makanya kami di sini tuh khawatir loh gitu loh, nih ada apa gitu loh. Padahal sementara kita ini menyelamatkan Loli gitu. Pada malam itu di Polres itu tuh kita berusaha untuk ini ibu sama anak tuh berdamai. Ini titik permasalahannya apa? Apakah bisa diselesaikan malam ini, bisa kembali berpeluk-pelukan dengan ibu dan anak? Pada waktu itu kami seperti itu gitu loh. Tapi yang terjadi kan malah kami dianiaya, dipukul kan gitu. Bahkan kami dilaporkan atau penculikan gitu loh. Ya saya berharap itu aja buat Loli. Semoga kamu dalam keadaan aman, tenang, mental kamu kembali pulih, semangat kamu tetap ada. Karena pada waktu saya meninggalkan Loli di rumah sakit Polri, Loli masih dalam keadaan ketakutan. Tante ya besok lihat aku enggak? Iya, saya menenangkan Loli aja. Iya, nanti kita bakalan lihat jenguk Loli, bakalan tanya progres Loli bagaimana di Polri. Pokoknya Loli tenang aja. Pokoknya kami bawain makanan kesukaan Loli. Kami bawain. Saya berencana kan dia bajunya kan nggak ada. Nah, saya waktu itu saya berencana pas hari Rabu apa itu ya, kita bakal membawa pakaian untuk Loli karena pakaiannya sangat sedikit sekali. Tapi nggak ada, pakaian dalam juga nggak ada, apa sedikit sekali lah pokoknya. Nah, kami mau mengantarkan itu, tiba-tiba kan ada informasi Loli sudah dijemput tengah malam. Ada apa nih kok diam-diam seperti ketakutan atau apa? Bagaimana saya juga nggak tahu gitu. Aja. Jadi Bang Rasman, diperjelas saja Bang. Fisik Loli, supaya kalian tahu ya, katanya kan anak orang kaya, harapan Bang, anak orang hebat. Fisiknya itu, badannya itu sudah, mohon maaf, sudah baunya itu udah gak enak. Kemudian biarlah nanti Komnas HAM yang turun dan Ombudsman. Informasi terbaru nih, saya dapat info ada usaha untuk melimpahkan perkara Fadel ke Polda Metro Jaya. Ya, ada upaya untuk melimpahkan laporan terhadap Fadel ke Polda Metro Jaya. Ada apa dengan kalian semua sekarang? Jangan coba-coba itu. Kenapa? Karena sudah naik sidik, Polres harus bertanggung jawab. Kami desak untuk dihentikan. Ini nanti sama-sama kita lihat. Kalau itu terjadi, ini akan tambah ramai urusannya. Oke, silakan. Bang, diperjelas aja Bang, perjuangan Abang apa sih untuk Loli Bang? Kan kabarnya Loli kan nggak ada ya, kabarnya dia dipegang sama keluarganya ya. Nah itu kan secara logika kan memang keluarga lebih berhak Bang ya, gitu. Apa yang Abang perjuangkan nih gitu dari Loli? Bung, semua orang tahu anak di bawah umur adalah tanggung jawab kedua orang tuanya. Pertanyaan saya, orang tuanya satu yang ada, yang bapaknya nggak pernah kelihatan, yang ada ibunya. Kemudian ibunya ini seperti apa? Kalian kan sudah dengar bahwa dia selama 2 tahun tidak diurusi. Lalu kemudian ibunya cuap-cuap, ambil paksa dari apartemen bawa ke safe house. Ceritanya safe house.
aman, nyaman. Dan dia ngomong ke media, sudah komunikasi dengan Loli. Loli membaik, tambah sehat. Dan Loli mengatakan menyesal berpacaran dengan Fadel dan menyesal mengenali keluarga Bajide. Faktanya terungkap, Loli lari, tidak pernah dia datang. Akankah kita percaya juga begini? Jangan lagi nanti tiba-tiba seorang NM bicara yang tidak sesuai fakta, tahu-tahu pihak penyidik kepolisian, Kemen PPA, KPAI menyampaikan hal yang tidak sesuai dengan sesungguhnya. Siapa yang berhak untuk mau memeriksa institusi ini? Adanya di Ombudsman. Makanya besok kami ke Ombudsman. Itu jawaban saya. Soal status sebagai terlapor itu maksudnya Ada. Silakan Mas jawab. Selama ini kan Dirman menyebut Loli sebagai korban. No. Itu Enggak, gini, teman-teman, selama ini teman-teman pasti mendengar laporan Nikita Mirzani itu tentang dua perbuatan. Satu perbuatan aborsi, satu lagi perbuatan pemaksaan persetubuhan dengan kekerasan. Kan itu. Apakah mungkin perbuatan aborsi ini dituduhkan terhadap terlapor Fadel Bajide? Apakah mungkin laki-laki melakukan aborsi? Kan ini mustahil gitu. Artinya tuduhan ataupun pasal-pasal yang dicantumkan itu berhubungan dengan siapa terlapornya dan apa perbuatan terlapornya. Makanya tidak ada keraguan bagi kami, posisi Laura Mezani adalah posisi terlapor bersama dengan Fadel Al-Fajar Bajide. Itu. Baik, cukup ya. Oke. Thank you. Sangat khawatir di tempat yang tidak sepatutnya belajar dari dua pengalaman. Di UK, Loli, saya yang bujuk sesuai dengan permintaan mereka. Di situ saya aneh, ada apa ini gitu. Makanya kita kejar. Bang, apa bang khawatirnya seperti apa? Apakah Loli nanti nggak dapat kebebasan lagi atau apa bang? Saya takut dia malah diancam, ditekan dan lain sebagainya. Kita ya kalau melihat ada sesuatu yang tidak baik dilakukan orang lain, ada ribut di tetangga, anak terancam, tetangga itu wajib melaporkan itu. Apalagi dia udah cerita ke kita, ya wajib. Nah makanya penyidik nanti ada urusannya, Irwasum, Propam, ya Kementerian, ada internet. Nah, tapi institusi yang berhak memeriksa institusi dari perilaku oknum itu adanya di mana? Ombudsman. Tapi banyak pihak yang bilang nggak biarin aja, itu kan emaknya itu gimana tuh bang? Saya enggak lah, saya enggak tipe begitu. Kan dia bilang tidak ada ibu di dunia ini yang tidak sayang dengan anaknya. Salah. Banyak loh ibu yang bunuh anaknya, banyak ibu yang bunuh anaknya, banyak ibu kriminal kepada anaknya. Dan NM apa yang dia buat kepada anaknya? Dia bohong, dia bilang 55 bulan nggak pernah datang kok. Oke, berarti abang menganggap ibu Nikita bukan ibu yang baik bang ya? Sebentar. Bang, abang kan Kalau di mata saya dia bukan ibu yang baik. Oke, bang ini terkait pemindahan itu kan abang menduganya seperti apa? Apakah ada pemaksaan atau seperti apa? Karena kan Saya pada menduga saat ya, kenapa? apakah ada pembiusan? Apa susahnya memberitahu saya? Masa Anda lihat dia lari ke saya? Saya bawa kantor polisi, kemudian saya disuruh bujuk, saya bujuk, kemudian udah mau dia, saya ditinggalin. Namanya apa ini? Apa namanya? Ya ini sengaja dibuat untuk membohongi saya. Maka saya dikadali, saya merasa dikadali, saya merasa dibohongi. Terlepas hak dan kewajiban, emang begitu kita? Tidak bisa juga. Kalau ada anak yang dia dianiaya, dia tertekan, wajib kita suarakan. Apalagi udah ada suratnya juga di kita kan? Itu ada. Bang, perihal. Udah. Oke, apa mau nanya apa? Bang, perihal abang sendiri mendapatkan info untuk Loli yang sudah tidak di rumah sakit. Kapan Saya jam baru berapa? tahu Loli itu dipindahkan sejak adanya story dari NN yang dia bilang nanti akan ada tantrum. Saya tanya tantrum itu apa, marah? Tapi saya memang udah feeling ya, karena hari Kamis sore saya komunikasi sudah agak-agak lain Ibu Lani penjaganya Ibu Indra, kepala ruangan rumah sakit Polri di ruang Anton 5 ya. Dan benar tidak dikontak, saya telepon nggak diangkat. Kemudian saya
Kenapa begini caranya? Oke. Lalu bang, Makasih, Bang. Saya nggak tahu budenya siapa. Sekarang gini, kalau memang ini kan sudah berapa hari ya? Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, 5 hari. Keluarlah kalian. Budenya mana? Ngomong aja ke media kan. Kami di sini sekarang. Ini anaknya bagus-bagus Om Rasman. Terima kasih ya. Walaupun dia bilang, kau yang udah bawa anak saya, ini bawa adik saya atau budenya, saya budenya, udah terima kasih ya man, anak saya udah aman. Mana Lolinya? Kalau Loli nggak ngomong kita nggak percaya. Tapi Loli bilang tidak ada tekanan, saya om baik-baik, udah selesai. Tapi saya yakin Loli pasti akan bereaksi. Anak itu nggak bodoh, 4 bulan nggak lama. Apalagi ada upaya kasus ini ditarik ke Polda, nggak bisa. Jangan coba-coba, ada apa itu? Artinya apa mengkhawatirkan Loli ya saat ini ya? Begini, secara kemanusiaan, kalian kan sudah harus paham, datang orang ngadu, cerita, curhat, masa kita nggak dengarin? Ya, begitu juga istri saya, Nuraninya sudahlah. Katanya kemarin ikhlas dengan saya, ternyata ditarik juga sama keluarga. Kalaupun diserahkan oleh polisi kepada mereka, kenapa nggak serahkan? Saya berhasil membuktikan selama 5 hari Loli di rumah sakit Polri, dia dapat fasilitas baik. Lengkap, AC apa semua ada. Suite room beda dengan di safe house. AC dibatasi. Apa berarti ini adalah upaya untuk sampai nanti berkas tersebut dilimpahkan ke Polda, bang? Ini adalah upaya dari pihak sana. Itu yang saya lihat, ada apa ketakutan mereka? Nggak bisa, katanya ada banyak intervensi, atensi, nggak ada atensi di sini. Kalau itu pindah ada apa? Nggak bisa dong, udah naik sini, pertanggungjawabkan. Ya, maka saya bilang ini harus case close karena Loli udah bercerita semuanya, tidak hamil, tidak aborsi, tidak berhubungan badan dengan father. Pertanyaannya, apa bukti bahwa dia berhubungan badan? Siapa yang meniduri dia? Kapan? Dia bercerita dengan si Anu, dia yang tidur. Dia cerita. Tidak ada hubungannya dengan father. Ya sudah, harusnya ini selesai. Oke, cukup ya. Bang, ada rencana mau ke safe house gak bang? Ombudsman besok jam berapa sekiranya? Besok jam 12 seperti Bang, ada ini. rencana mau ke safe house Saya Pulau ombudsman, saya akan kejar orang-orang yang harus bertanggung jawab. Ya, nggak boleh begini kita. Abang ada rencana ke safe house, bang? Jangan mundur. Saya memang mau datang. Saya akan mengagendakan agar saya ke safe house untuk melacak itu. Nanti mungkin sama-sama dengan kalian lah. Kapan, Apa Bang? kita dikasih masuk, nggak dikasih masuk, seperti apa? Saya heran, ada apa ini? Kok sepertinya lahan ini dilindungi oleh Pak Nahar? Apa Pak Nahar ini takut cerita ke Ibu Menteri? Nah, nanti ini akan saya kirim video-video ke Ibu Menteri nanti. Ibu Arifatul, Ibu Veronica, kan mereka ibu-ibu yang baik, kan? Oke? Tunggu bang. Ombudsman itu punya kewenangan untuk memeriksa maladministrasi perilaku tindakan institusi oknum terhadap penanganan sebuah masalah. Itu kewenangan ombudsman. Jadi besok saya ke sana jam 12. Kami masih kumpulkan data-data hari ini tambahan berdasarkan tambahan informasi dari Komnas HAM tadi. Bang, Thank you. rencana menyurati Polres Jaksel untuk memberhentikan laporan Nikita udah bang? Oh iya, suratnya udah siap, tinggal kita antar, Mak ya. Nanti pada Kami waktunya. nanya ini ada Iya, apa iya. dengan Polres Jaksel ini? Kenapa laporan penculikan anak Nikita Mirzani terima? Sementara polisi tahu kami tuh mengatakan Loli lo ke sana loh. Ya, itu nanti Pak biar- Kapolri ini ada apa dengan Pak Kapolri? Tolonglah Pak Kapolri. Ini anak buahnya bagaimana ini? Iya. Itu loh. Nanti itu Ombudsman, Irwasum, Kadipropam akan memeriksa itu. Thank you ya. Hati-hati. Rahman tentang daerah. Dokter Richard Lee Pak Richard. dilaporkan kode etik dugaan pelanggaran kode etik. Dokter Richard. Saya juga sudah posting tadi, termasuk dia tidak dibolehkan lagi ya, tidak dibolehkan lagi untuk menjual apa ya, skincare ya. Betul. Salah satu produknya infonya begitu. Dan saya dengar juga dugaan nih ijazahnya juga palsu ya. Katanya S3-nya ya. Kalau itu benar saya minta diusut. Mau Richard Lee mau siapapun, tapi satu yang harus kalian paham. Ini mereka dulu klien saya. Ya, oke. Saya melihat ini jadi miris. Kenapa? Kok orang ini pada maaf ya, kaya-kaya semua, tapi ternyata produknya ini berbahaya. Ada banyak, tidak semua ya, ada banyak yang berbahaya. Kalau ini terjadi, ini nggak bisa. Jadi sekarang Doktif ini saling lapor. Menurut saya BP POM periksa semua, stop semua izin mereka, baru periksa di dalam. Begitu ada terbukti pelanggaran, sikat. Jangan kasih izin lagi dan tindak pidana. Itu yang benar. Bang, berarti abang menyetujui langkah upaya detektif ya? Sangat benar. Doktif itu udah benar itu. Ya, Doktif itu udah benar, tetapi untuk kasus yang mana dulu saya minta Doktif juga benar-benar independen. Kan suami dia udah mulai di-up itu Bang Nasrul, itu kawan saya. Tapi menurut saya
doktif juga, harus independen, jangan ada memihak. Ya, ada yang bilang memeras, kalau ada merasa diperas laporkan. Tapi ingat ya, dunia skincare sekarang, apa kata Dr. Tompi? Dengar ya, kulit itu tidak sembarangan. Jadi, kalaupun ada di situ yang namanya skincare, harus terjamin keamanan dan keselamatan. Kalau ada pelanggaran, harus ditangani secara serius. Tidak boleh dibiarkan. Oke? Terus bang, secara hukumnya kalau emang terbukti melakukan pelanggaran, pidana lah. apa tuh? Pidana lah, itu undang-undang kesehatan, bos. Undang-undang kesehatan nggak bisa main-main itu. Jadi sekarang lihat kalian aja, mereka pada kaya-kaya, beli ini mewah-mewah, tiba-tiba sekarang grup ketahuan semua, itulah sesuatu. Jadi saya kira ya semua periksa, Reza Gladys, Mofit Glavizianya ya, kemudian Benings, Athena, Heni Sagara, MF Klinik Surabaya, begitu juga dengan Vende Klinik di Aceh, ya semuanya klinik-klinik yang lain periksa semua, terutama yang berkonflik ini, Sheila Saukia dan lain-lain. Iya dong. Kalau mereka mengambil keuntungan terus mereka menjual yang produk yang tidak baik dan itu merusak orang, wah itu pidana murni, itu undang-undang kesehatan. Bang, abang kan pernah berseteru dengan Dr. Richard. Saya tidak benci kepada Richard Lee, kami sudah berbaikan. Tapi kalau persoalan hukum, silakan diproses dia. Saya hanya himbau ke situ, ya. Nah, sedangkan Oki udah gugatannya udah siap, tinggal kami daftar aja. Apa gugatan apa bang? Beri mana sih kok ada nih Bang? Bening sekeliling. Biasanya Tapi abang siapa? Terkait apa bang? Terkait apa? Oke bang, dilaporin bang. Bukan dilaporin, digugat. Nanti laporan ada. Kalau laporan itu nanti begitu 18 tahun Loli, dia akan buat laporan. Baru kemudian terkait dengan gugatan cabut kuasa dan perusahaan itu akan kita lakukan. Penipuan penggelapannya sedang kita dalami. Oke? Thank you. Tapi abang ini menurut abang ini abang pernah berseteru. Menurut abang ini apakah ini karma? karma ya, Karma dalam Islam tidak Apa ada, yang kau tapi tabur hidup itu yang kau tabur tuai. tuai ada. Oke? Terima kasih. Selamat berseterulah kalian. Dan mohon BP POM dan penyidik Polri turun tangan, Baris Krim turun tangan untuk periksa, salah, tangkap dan proses. Oke, thank you. Siap bang. Mana bang? Hah? Oke, gas bang, gas. Mana bang? Bang, atu lagi bang, atu lagi. Ya, atu lagi. Apa Arif? Arif udah makan Arif. Bang. Berarti kamar yang disiapkan buat Lodi sia-sia dong ya kan? Bang, udah makan belum bang? Seenggaknya kan dia menikmati Ojek lapar bang. Pasar Bahaya bayar uang mana Bu Ade? Ya. Garuda sama Makasih ya bang. Thank you bang. Bang, di situ ada rumah mas. Bang, ke Arif aja, Arif. Emang enak dicuekin.